Memasuki tahun ketiga di Perang Dunia ke-1, situasi di front barat pun semakin kacau dan sangat mengerikan. Jutaan mayat yang hampir membusuk tergeletak begitu saja di atas tanah. Sebuah tragedi yang sangat memilukan akibat jiwa bengis para penguasa dunia yang telah menjelma menjadi serigala atas sesamanya. Saat fajar tiba, rentetan tembakan memecah kesunyian. Di dalam parit-parit pertahanan, pihak Jerman tengah sibuk melancarkan serangan tanpa jeda. Namun, gempuran pasukan Prancis dan sekutunya telah benar-benar membuat Jerman kewalahan. Perang yang berlangsung cukup lama itu pun telah menyebabkan jutaan manusia meregang nyawa dan menelan biaya yang sangat besar dari kedua belah pihak, terutama Jerman. Dan untuk menyiasatinya, pihak Jerman pun mengumpulkan kembali seragam-seragam perang pasukannya yang telah gugur di medan pertempuran. Mereka mengangkutnya kembali ke Jerman untuk direstorasi ulang, untuk dibagikan kembali ke calon prajurit yang baru. Kisah pun akan berfokus pada seorang pemuda di Jerman Utara bernama Paul. Di hari itu, bersama 3 orang sahabatnya, mereka berniat untuk mendaftarkan dirinya menjadi prajurit demi membela negara tercintanya. Pilihan untuk menjadi seorang prajurit sebenarnya bukan pilihan sadar mereka. Hal itu lebih karena ada andil dari guru mereka di sekolah yang selalu membangkitkan euforia nasionalisme yang pada akhirnya telah membangkitkan semangat darah muda dalam diri mereka masing-masing. Sebuah retorika mainstream untuk merangsang dan meningkatkan rasa nasionalisme seluruh rakyatnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukannya adalah sebagai sebuah tindakan menggapai kebanggaan, sebagai sebuah bangsa yang besar dan sesuatu hal yang sangat keren bagi mereka. Walaupun sebenarnya Paul tidak mendapatkan izin dari ibunya, namun secara diam-diam ia telah memasukkan tanda tangan ibunya. Singkat cerita, kini Paul dan teman-temannya telah mendaftarkan diri sebagai calon prajurit Kekaisaran Jerman. Semangat mereka terbakar ketika mendengarkan pidato sang kepala sekolah yang begitu menggebu-gebu dan sangat patriotik. Dass sie vor einem Angriff Zweifel hegen, sondern immer nur um das Gesamte. Jedes Zögern ist ein Verrat am Vaterland. Die Zukunft Deutschlands. Das sind Sie! Für Kaiser, Gott und Vaterland! Perasaan bangga yang luar biasa itu dirasakan mereka tanpa mengetahui resiko dan kengerian yang akan mereka hadapi dalam sebuah pertempuran. Lalu para calon prajurit muda itu pun berbaris. Mereka mengantre untuk mendapatkan seragam baru tanpa mereka tahu bahwa seragam tersebut adalah bekas senior mereka yang telah gugur di medan perang. Setelah melalui latihan cukup singkat, mereka pun selanjutnya akan dikirim ke front barat di Prancis Utara.
konvoi truk-truk militer Jerman pun mulai bergerak ke wilayah pertempuran. Saat melewati markas tim medis, mereka diperlihatkan mayat-mayat dan prajurit-prajurit yang terluka parah tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Bahkan seorang dokter terpaksa menghentikan salah satu truk mereka untuk membantu mengangkut para prajurit yang terluka parah. Hingga terpaksa mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba sebuah mortir meledak dan mengejutkan mereka. Sang komandan pun memerintahkan prajurit untuk segera memakai masker gas. Das, meine Herren! Namun ternyata ledakan tersebut hanyalah sebuah latihan untuk kewaspadaan mereka saja. Dan setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju garis depan pertempuran. Sesampainya di parit pertahanan Jerman, tak diduga hujan pun mulai turun cukup deras. Rentetan senapan mesin yang tanpa henti memuntahkan peluru dan ledakan artileri di sekitar mereka membuat mata mereka semakin ciut. Derasnya air hujan telah membuat parit pertahanan tergenang, sehingga para prajurit pun bekerja sama untuk mengurasnya. Dan di malam harinya, Paul dan Krop pun mendapatkan tugas untuk berjaga. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang mencurigakan, yang membuat Paul melepaskan sebuah tembakan. Dan akibat kecerobohannya itu, kilatan cahaya senapan Paul pun membuat lawan mengetahui tempat persembunyian mereka. Sebuah tembakan balasan dengan cepat mengenai kepalanya, namun beruntung peluru tersebut hanya mengenai helmnya. Was gehört? Was? Wer ist da? Nein! Was ist da los? Wir haben euer Mündungsfeuer gesehen. Setelah itu, tembakan suar musuh pun melesat ke udara. Itu pertanda akan adanya sebuah serangan besar-besaran. Dan tiba-tiba hujan artileri pun telah menghantam parit-parit mereka. Para prajurit pun berlindung di dalam bunker-bunker tersebut. Kini semangat menggebu-gebu para prajurit muda itu pun telah berubah menjadi sebuah ketakutan. Mereka menangis teringat akan ibunya. Sampai akhirnya satu ledakan besar pun menghantam bunker tersebut. Sie kommen. Di pagi harinya, Paul pun telah ditemukan di reruntuhan dan berhasil selamat. Seorang prajurit senior membaginya sepotong roti. Lalu bersama-sama mereka mengumpulkan dogtek dari prajurit yang telah tewas. Hal yang membuat Paul sedih, ia telah berhasil menemukan sahabatnya dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian pada tanggal 7 November tahun 1918, pejabat Jerman bernama Matthias Erzberger menerima laporan tentang jumlah korban yang mencapai 40.000 orang jiwa hanya beberapa pekan terakhir saja. Bahkan bukan itu saja, mereka pun telah mengalami kerugian yang semakin besar selama peperangan ini terjadi. Oleh karenanya, ia pun segera berkoordinasi dengan Komando Tinggi Jerman untuk segera membicarakan gencatan senjata dengan pasukan sekutu. Pada hari berikutnya, 7 orang prajurit yang dipimpin oleh Kat mendapatkan misi untuk menemukan 60 orang prajurit muda yang hilang tanpa kabar. Dan sesampainya di lokasi, mereka pun menemukan ke-60 prajurit tersebut telah tewas akibat serangan gas beracun pihak lawan. Kemudian pada tanggal 8 November tahun 1918, Jenderal Frederick pun bersama Matthias dan utusan Jerman lainnya menuju tempat perundingan untuk membicarakan perihal gencatan senjata. Namun sang jenderal rupanya kurang begitu menyetujuinya. Karena melalui Mayor Brixdorf ia mendapatkan informasi bahwa pihak Prancis dan sekutu baru saja meningkatkan serangan dengan mengirimkan seluruh kekuatannya. Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan pasukan Jerman yang kian hari sangat memprihatinkan. Akan tetapi sang jenderal bersikap pantang untuk menyerah dan memilih untuk melawan sekutu sampai titik darah penghabisan. Mein Befehl lautet Krieg. Wir müssen mit einem Angriff rechnen. Ich werde nicht kapitulieren. Wir müssen jetzt durchhalten, auf frische Truppen warten. Herr General. Seluruh prajurit pun dikirim kembali ke medan pertempuran, menempati parit pertahanan dan bersiap untuk menyerang.
Pada tanggal 10 November, pihak delegasi Jerman bertemu dengan Panglima Militer Prancis yang bernama Jenderal Ferdinand. Dalam pertemuan tersebut, Matthias meminta pihak Prancis untuk menangguhkan segala permusuhan mereka dan menghentikan peperangan untuk sementara waktu. Namun Jenderal Ferdinand sedikit mengabaikannya karena ia kurang begitu suka dengan cara Matthias menyampaikan permintaannya yang terkesan bertele-tele dan banyak basa-basi. Matthias pun menegaskan bahwa Kekaisaran Jerman menginginkan untuk gencatan senjata. Jenderal Ferdinand menerima usulan tersebut dengan berbagai persyaratan yang karena tidak ada pilihan lain dan mau tidak mau Matthias pun harus menyetujuinya. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa 72 jam ke depan adalah awal dari mulai berlakunya gencatan senjata. Soldaten Marsch. Los, raus hier. Soldaten Marsch. Di front barat, para prajurit telah bersiaga penuh untuk melakukan penyerbuan kembali. Dan setelah mendapatkan perintah dari sang komandan, seluruh prajurit pun mulai menaiki parit dan berlari ke arah parit pertahanan Prancis. Kontak senjata pun tak terelakkan lagi di antara mereka. Satu persatu prajurit pun mulai tumbang. Sangat ironis, 72 jam waktu menunggu gencatan senjata, para penguasa dunia dengan penuh ketamakan dan haus akan kekuasaan rela menumbalkan ratusan bahkan mungkin ribuan prajurit garda depannya bermandikan darah di tanah tak bertuan. Prajurit yang lolos dari maut pun telah berhasil menembus pertahanan Prancis. Paul yang kehilangan senjatanya berusaha menghajar pasukan musuh dengan skopnya. Sementara yang lainnya menyisir seluruh bunker-bunker di dalam parit dan dalam waktu singkat mereka berhasil menguasai garis pertahanan musuh. Namun tak berselang lama, tiba-tiba tanah pun terasa bergetar. Para prajurit pun bersiaga kembali. Dari kejauhan terlihat beberapa tank baja Prancis dan sekutu terus mendekat. Senapan mesin Jerman berusaha memberondonginya dengan ratusan peluru. Namun peluru-peluru mereka ternyata tak mampu menembusnya dan setelah itu tiba-tiba tank tersebut membentangkan pelurunya hingga membuat kacau pertahanan Jerman. Pertempuran tidak seimbang itu pun telah membuat mereka mulai terdesak. Paul dan yang tersisa berusaha mengejarnya hingga berhasil melumpuhkan satu tank baja. Namun tak disangka pasukan bantuan Prancis pun terus berdatangan. Jumlah mereka kian tak sepadan hingga prajurit Jerman pun tewas berguguran. Kobaran api pasukan Prancis seakan-akan membakar dan mengubur perjuangan mereka. Setelah benar-benar merasa terdesak, Paul dan prajurit lainnya pun berusaha untuk mundur. Namun sebuah ledakan membuat Paul terjatuh dan terpental. Antara sadar dan tidak, ia pun menyaksikan sahabatnya yang tewas terpanggang api. Hingga Akad pun segera menariknya untuk terus mundur berlindung di parit pertahanan mereka. Weiter! Weiter! MG sich kann zurückziehen! Paul, komm!
Sadar semakin terdesak, akhirnya sang komandan pun memerintahkan prajurit untuk mundur ke wilayah okupasi yang berjarak kurang lebih 2 km dari pertahanan tersebut. Sementara itu, para petinggi Jerman masih memperdebatkan surat perjanjian yang telah mereka sepakati, yang mana isi dari perjanjian tersebut adalah pihak Jerman harus menyerahkan semua wilayah yang mereka duduki. Petinggi militer Jerman menentang semua isi perjanjian itu, karena menurut mereka itu sama saja dengan menyerah sepenuhnya. Lain halnya dengan Matthias, ia mengatakan bahwa setiap menit mereka berdebat sama saja dengan membunuh satu prajurit. Ia tidak ingin para prajurit muda Jerman tewas sia-sia seperti putranya yang telah gugur pada pertempuran sebelumnya. Motivasi terbesarnya adalah menyudahi peperangan dan menghentikan korban nyawa yang berjatuhan. Selanjutnya, situasi di Front Barat pun semakin kacau dan mengerikan. Prajurit Jerman semakin tak berdaya di bawah serangan Prancis dan sekutunya. Paul yang terus berlari tiba-tiba terjatuh kembali ke dalam kobangan dan terpisah dari rekan-rekannya. Sialnya, salah seorang tentara Prancis melihatnya dan berusaha menembaknya. Beruntung Paul terselamatkan sebuah ledakan di area tersebut yang membuat musuh terpental jatuh. Lalu dengan cepat Paul menyerangnya dengan sebuah pisau yang sebelumnya telah ia siapkan. Tentara Prancis itu pun telah berhasil ia lumpuhkan dalam keadaan sekarat dan sangat tak berdaya. Namun ketika Paul berusaha membunuhnya, seakan-akan ia tersadar bahwa peperangan tersebut telah merubah mentalnya menjadi seseorang yang sangat bengis tanpa belas kasih. Paul pun berusaha menolong dan menyelamatkan tentara tersebut dari mautnya. Namun semua itu sudah terlambat, ajal pun telah menjemputnya. Rasa penyesalan yang luar biasa itu pun menggelora di dalam dadanya. Bertahan hingga malam tiba, Paul pun keluar dan berjalan perlahan-lahan di sela-sela ribuan mayat yang bergelimpangan. Setelah ia berjalan cukup melelahkan, Paul akhirnya sampai di markas mereka. Namun ada sedikit pemandangan yang sangat berbeda di sana, bahwa para prajurit seperti sedang bersuka cita dan merayakan sesuatu. Salah seorang prajurit memberitahunya jika peperangan akan segera berakhir karena para petinggi sepakat untuk mengadakan gencatan senjata. Lalu Paul pun berusaha mencari sahabat-sahabat lainnya di ruang perawatan hingga ia telah berhasil menemukan Jaden yang masih hidup. Namun kabar buruknya, Jaden mengalami luka serius di bagian kakinya yang mengharuskannya diamputasi. Saat itu Jaden bilang jika sahabatnya bernama Franz telah gugur di medan perang. Paul pun sangat bersedih mendengarnya. Setelah itu Paul merasa lega karena sahabat yang lainnya bernama Kat ternyata masih hidup dan sehat walafiat. Verdammte Hölle. Ich dachte, er ist tot. Wenn du vor mir stirbst, bringe ich dich um. Kemudian mereka berdua pun mengambil beberapa makanan dan menghampiri Jaden untuk merayakan atas keselamatan mereka. Namun yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Jaden nekat mengakhiri hidupnya di depan Paul dan Kat. Jaden merasa frustasi dengan kondisinya yang cacat saat ini. Ia merasa sudah tidak berguna lagi untuk menjalani kehidupannya. Sekali lagi mereka pun harus menelan kesedihan yang sangat dalam. Berita tentang turunnya sang kaisar mulai tersebar ke telinga mereka. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Matthias untuk segera mengakhiri semuanya. Lalu pada pukul 5 pagi, delegasi Jerman pun mengadakan pertemuan kembali dengan pihak Prancis. Dalam pertemuan penting itu disampaikan bahwa pihak Jerman akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan sekutu. Dan pada akhirnya, Matthias dan semua utusan Jerman pun telah sepakat untuk menandatangani surat perjanjian tersebut dan mengakhiri Perang Dunia Pertama. Dan perjanjian tersebut akan berlaku 6 jam ke depan, yaitu pada pukul 11 tanggal 11 bulan 11. Berita kesepakatan tersebut langsung sampai ke telinga Jenderal Frederick. Sang jenderal pun merasa sangat kecewa. Ia tidak mau pulang ke negaranya begitu saja dan dianggap sebagai pengecut. Lalu ia pun memerintahkan Mayor Blixdorf untuk mengumpulkan kembali seluruh divisi sebelum pukul 11. Es ist vorbei. Wir haben unterschrieben, Paul. Pagi harinya, prajurit pun merasakan suasana yang sangat berbeda dari biasanya, termasuk juga Kat dan Paul.
Suasana hening penuh ketenangan, di mana tak terdengar lagi letusan tembakan atau dentuman meriam yang biasa mereka dengar hampir di sepanjang harinya. Kat menyadari jika perang telah usai. Ia pun mengajak Paul pergi ke peternakan warga, berniat untuk mencuri ayam atau beberapa telur untuk merayakannya sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sesampainya di sana, Paul pun mulai beraksi. Ia mencuri beberapa telur di peternakan tersebut. Namun tak disangka, aksinya tersebut diketahui oleh anaknya si petani dan melaporkannya pada ayahnya. Si petani itu pun mengejar Paul dan melepaskan beberapa tembakan. Dengan penuh kepanikan, akhirnya mereka pun meloloskan diri. Soratan mata anak si petani itu terlihat menyimpan dendam dan penuh amarah. Paul dan Kat yang telah cukup jauh berlari, mereka pun menikmati telur-telur tersebut tanpa memasaknya. Namun setelah itu, Kat terluka ditembak anak si petani yang menyimpan dendam itu di saat ia sedang buang air kecil di dalam hutan. Paul yang mendengar jelas suara tembakan tersebut, ia segera mencari Kat sedang mendapatinya tergeletak dengan luka tembak di perutnya. Darah segar pun mengalir tanpa henti. Semakin lama kondisi Kat pun semakin memprihatinkan. Paul pun menggendongnya menuju markas. Dokter berusaha menyelamatkannya, namun naas Kat pergi untuk selama-lamanya. Aber Pech gehabt. So kurz vor Schluss. Er ist tot. Beberapa waktu kemudian, Jenderal Frederick mengumpulkan kembali seluruh prajuritnya. Dengan tegas, ia memerintahkan mereka untuk kembali ke garis depan pertempuran sebelum dimulainya gencatan senjata pada pukul 11.00. Ia berasumsi sendiri tanpa melihat keadaan prajuritnya. Menurutnya, seorang prajurit seharusnya pulang sebagai pahlawan, bukan sebagai pengecut. Beberapa orang prajurit sempat menolaknya, namun mereka pun langsung dieksekusi di depan prajurit lainnya. Dengan penuh keterpaksaan, mereka pun kembali ke perbatasan untuk melakukan serangan yang terakhir kalinya, meski sebenarnya perang tersebut telah usai. Waktu menunjukkan pukul 10.45, itu artinya 15 menit sebelum pukul 11.00. Mereka mulai bergerak ke arah pertahanan musuh dengan jiwa yang telah mati. Sementara itu, pasukan Prancis yang telah berjaga di parit pertahanan mereka segera melepaskan tembakan dan artilerinya. Paul yang telah berhasil menembus pertahanan lawan berduel sengit dengan seorang prajurit Prancis hingga mereka pun terguling ke dalam sebuah bunker. Sejenak perkalian mereka pun terhenti dan saling beradu tatapan mata. Namun tiba-tiba sebuah bayonet menembus tubuhnya dari arah belakang tepat beberapa menit sebelum pukul 11.00. Dan akhirnya Paul pun harus gugur di saat seharusnya ia bernapas lega dan menghirup udara kebebasan. Dan film pun berakhir. Terima kasih guys sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Dan silakan subscribe jika kalian suka. Dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Salam.